Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 kelas D Prodi Sastra Indonesia angkatan 2023 akan menjelaskan materi pada mata kuliah filsafat, yaitu filsafat modern barat. Sebelumnya itu saya akan perwakilan kelompok 3 akan memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama Muhammad Uriza Pratama, NIM terakhir 128, Devi Angelita Kristina, NIM terakhir 133, Kartika Fajariani, NIM terakhir 152, dan NIM terakhir Muhammad Ibnu Wahid Alfaini, NIM terakhir 162. Renaissance, zaman kebangkitan dari abad pertengahan yang di dalamnya terdapat kebebasan berpikir humanisme serta perkembangan ilmu pengetahuan alam yang pesat. Hal itu mampu menumbuhkan rasa nasionalisme untuk menentang feodalisme, melakukan reformasi terhadap gereja. Selanjutnya, ciri-ciri pemikiran. Yang pertama, humanisme, memanusiakan manusia, yang mana menempatkan manusia sebagai pusat pemikiran dan tindakan menjadi individualis. Tidak mau diatur oleh agama, sehingga dapat berfokus pada perkembangan diri sendiri. Lalu yang kedua, empirisme yang mana terdapat kebebasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang ditandai lahirnya karya sastra, seni, dan arsitektur. Lalu yang ketiga, rasionalisme, yakni kebebasan dalam mengembangkan pikiran yang ditandai penghapusan stratifikasi sosial dan menentang feodalisme. Selanjutnya, pada ciri pemikiran Renaissance, di sana ada tujuan untuk menghapuskan stratifikasi sosial, yang mana pada zaman itu terdapat tingkatan sosial dalam lapisan masyarakat, serta menentang feodalisme yang saat itu mengikat sikap serta pikiran orang yang berpusat pada aturan kekerajaan. Selanjutnya dijelaskan oleh Devi Angelita. Ya, selanjutnya Martin Luther. Luther ialah salah seorang pemikir pada realisme yang mengemukakan akan reformasi gereja. Pada saat itu, ia menentang praktik-praktik gereja yang dimanfaatkan untuk meraup kekayaan oleh otoritas gereja, seperti halnya penjualan indulgensi, yang mana pengampunan dosa cukup dibayarkan dengan uang saja. Penjualan indulgensi ialah surat penebusan dosa, yang mana pada saat itu umat Kristiani bisa dengan mudah membeli untuk menebus dosa mereka. Selanjutnya ini merupakan beberapa nama tokoh pada era modern. Saya akan menjelaskan yang gambar 1 yang di atas ialah potret Francis Bacon. Yang kedua itu potret Giovanni Pico della Mirandola. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada rasionalisme. Rasionalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu ratio, yang berarti akal. Sedangkan secara umum ialah satu pendekatan filosofis yang menekankan akal budi, rasio, sebagai sumber utama pengetahuan. Mendahului itu unggul dalam suatu penjelasan dan bebas dari pengamatan indrawi untuk mencapai kebenaran fundamental. Jadi pemikiran rasionalisme itu bertujuan menghapuskan stratifikasi sosial, yang mana pada zaman itu terdapat tingkatan sosial dalam lapisan masyarakat, serta menentang feodalisme yang saat itu mengikat sikap serta pikiran setiap orang untuk berpusat pada aturan kekerajaan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Ini adalah salah satu tokoh dari rasionalisme, yaitu René Descartes. Ia adalah seorang pemikir modern pertama yang mempelajari persoalan filsafat sehingga mendapatkan julukan Father of Modern Philosophy
Ada dua karya yang terkenal, yaitu yang pertama Discourse on Method dan yang kedua Meditation. Dalam kedua karyanya tersebut, Descartes itu punya suatu metode yang dinamakan metode keraguan, yang mana metode itu tuh merupakan suatu usaha ketika kita meragukan suatu hal. Untuk mencapai kebenaran itu kita harus sampai di titik suatu hal itu tidak bisa diragukan lagi. Contohnya, saya akan berikan dua analogi. Yang pertama, melalui panca indera kita, indera penglihat, ketika kita keluar pada malam hari lalu melihat bulan, kita akan melihat bulan seakan bentuknya kecil, bahkan kita bisa berandai-andai memegang bulan, menggenggam bulan. Tapi faktanya bulan itu jauh lebih besar dari diri kita, sehingga kita meragukan penglihatan kita. Dan yang kedua, indera peraba, yaitu kulit. Ketika kita keluar pada pagi hari dan merasakan sinar matahari, kita mungkin merasakan sinar matahari itu saat jam 9. Tapi faktanya sinar matahari itu masuk ke dalam bumi, lalu sampai pada diri kita itu membutuhkan waktu 8 menit. Jadi sinar yang kita rasakan saat jam 9 itu sebenarnya adalah sinar 8 menit yang lalu. Berikut adalah tokoh-tokoh dari rasionalisme yang lain. Yang pertama ada Baruch de Spinoza, yang kedua Gottfried Wilhelm Leibniz, dan yang terakhir adalah Christian Wolff. Berikut referensi yang kita ambil untuk materi kali ini. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu tentang filsafat modern. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.